Tadi kan Ibu sempat cerita, Ibu tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah kami gitu ya Bu, kita sebagai lulusan dalam negeri bisa gak Bu kita kerja di sana gitu Bu? Yang pertama ya Bu. Nah, dan yang kedua, menurut Ibu, apa persiapan yang harus kami kejar gitu untuk mempersiapkan diri agar kita tuh bisa kerja di sana gitu? Iya, bisa banget ya, bisa banget buat kerja di luar negeri. Bukan cuma jurusan akuntansi ya, semua jurusan, bahkan jurusan keperawatan itu kalau di Jepang, di Belanda, mereka kebutuhan atas perawat tuh tinggi banget loh di sana karena somehow masyarakat sana itu kurang tertarik jadi perawat, jadi rata-rata perawat di sana itu diimpor dari negara lain gitu. Kalau jurusan akuntansi, jurusan bisnis, menurut saya tuh bisa banget bukan cuma di Belanda, di semua negara ya. Semua negara tuh pasti ada bisnisnya gitu. Bahkan kalau kita ngomongin akuntansi, nggak harus lulus terus buat laporan keuangan gitu. Jurusan bisnis kalau nanti kalian terjun di dunia consulting, itu luas banget. Yang bisa dikerjain itu udah banyak banget. Di dunia consulting itu bahkan yang ngurusin bisnis itu bukan cuma sarjana ekonomi atau sarjana ya akuntansi manajemen gitu. Bahkan di Big Four, dulu Big Four itu dia menyebut diri dia itu dulu mereka accounting firm ya Pak ya. Sekarang mereka udah nggak menyebut diri mereka itu accounting firm, tapi mereka menyebut diri mereka itu consulting firm. Kenapa? Karena palu gada apa aja yang bisnis butuhkan tuh mereka ada gitu. Kalau misalnya kalian memang mau kerja cari pengalaman internasional di luar, dari masa kuliah itu emang udah harus dipersiapkan. Dipersiapkannya gimana? Dari masa kuliah itu kalian udah harus coba cari internship. Biasanya orang yang bertahan itu adalah orang yang udah internship dulu nih, terus akhirnya diminta bosnya, udah deh kamu stay aja di sini gitu loh. Jadi dari zaman kuliah itu kalian udah harus aktif gitu. Kalau yang saya amatin teman-teman saya yang akhirnya bisa kemana-mana itu tuh karena dari zaman kuliah mereka udah aktif gitu. Jadi bisa dipertahankan setelah lulus gitu. Ya, sedikit cerita, sebenarnya saya itu masuk kuliah itu tidak sesuai passion karena dari kecil saya udah menggeluti di bidang seni musik, apalagi seni vokal gitu, seni vokal. Sekarang di ilmu komunikasi public relation. Kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia sekarang berkuliah tapi tidak sesuai passionnya gitu, motivasinya seperti apa? Ini keren ya Rizal. Sebetulnya sama Jal, dulu saya juga gitu, jadi tidak sesuai dengan passion. Jangan kecil hati, justru sebetulnya gini, Erwin Gutawa tahu nggak? Dia sarjana apa? Arsitek. Erwin Gutawa itu arsitek, tapi jadi konduktor musik kan. Arsiteknya kemana? Yang digunakan di industrinya yang mana? Kemarin saya dapat proyek dari salah satu BUMN buat membuat sebuah karya audio saja. Jadi audionya dulu, kemudian saya tawarkan visualnya, jadi paket komplit Pak, audio dan visual. Jadi kemampuan vokal, suka musik dan lain sebagainya di dunia industri yang nanti era multimedianya nggak bisa dielak, tidak bisa kita tolak. Kita bisa nolak handphone nggak? Teknologi handphone yang dikonsumsi enakan mana? Audio visual atau hanya still picture? Audio visual. Kira-kira kemampuan seni musik Rizal di situ ada kemampuan yang bisa dimanfaatkan nggak ke depannya? Banyak. Public relation digital, sekarang fenomenanya ke sana kan. Kira-kira kontennya audio visual atau still picture kebanyakan sekarang? Audio visual. Ilmu Rizal kepake nggak di situ? Kepake banget Zal. Jadi jangan kecil hati, justru kemampuan Rizal di atas rata-rata. Jadi jangan berkecil hati. Kuliah S1 selesaikan kenapa? Berbaktilah kepada orang tua biar orang tua senang. Bahagia. Tahun 2030 saya jadi masih ingat seperti ini. Waktu itu saya sama Roy Suryo, sama pendiri detik.com, sama Roy Suryo berbicara bahwa tahun 2005, saya masih ingat 2004 saya diamanahkan jadi ketua Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia waktu itu. Waktu itu memprediksi bahwa kelak tahun 2020 ke sana koran akan bangkrut,
kemudian warnet nggak ada, video call akan di mana-mana. Itu prediksi 2005. Sekarang terjadi nggak? Terjadi. 2020 video call udah bukan aneh, nggak aneh. Nah, sekarang diprediksi lagi, kelak 2030 apa yang akan terjadi? Kalau di film ada istilahnya volumetric film nih kalau orang-orang komunikasi. Apa itu volumetric film? Semua orang menikmati film itu berupa 360 derajat film. Materinya apa? Itu pasti audiovisual. Kalau audio itu udahlah Riza ahlinya lah ya di audio. Nanti tinggal PR-nya visualnya aja. Itu pasti diperlukan. Visual apa tantangan ke depan? Virtual reality, augmented intelligence, Oculus, Metaverse. 2030 itu diprediksi kita akan sangat terbiasa dengan itu. Tanya khususnya kepada Bu Mei, gitu kan saya sangat tertarik sekali terhadap kepada Ibu khususnya yang bisa gitu kan seorang perempuan kuliah di luar negeri Belanda gitu. Saya itu dari background orang tua saya guru ya. Jadi dari dulu saya kuliah itu saya pengen banget belajar tentang entrepreneurship, tapi saya nggak bisa belajar itu dari keluarga saya gitu loh. Bukan cuma di bidang yang kita tertarik, tapi dari secara value kita tuh sama nih. Value saya sama nih sama orang ini gitu loh. Jadi setelah saya kerja di Belanda, saya lihat saya pengen jadi entrepreneur nih. Tapi entrepreneurnya apa sih gitu? Entrepreneurnya masih hal yang sesuai bidang saya. Saya kan konsultan keuangan gitu. Jadi saya pulang ke Indonesia, saya ingin merintis bisnis tapi di bidang ini gitu. Jadi saat saya pulang ke Indonesia, saya cari orang yang kira-kira bisa membantu saya untuk mengarahkan jalan saya ke arah sana gitu loh. Sampai akhirnya saya ketemu lah cara cari mentor itu mungkin sekarang tuh banyak ya program mentorship untuk bahkan kalau misalnya kalian baru lulus S1 sekarang banyak banget lah kalian cari di LinkedIn itu banyak banget program mentorship. Terus kalau misalnya kalian ikutan organisasi abis lulus mungkin kalau misalnya mau ikutan entrepreneurship tuh ada komunitas tangan di atas lah, ada komunitas HIPMI lah gitu. Nah ikutan komunitas kayak gitu, kalian bisa menemukan orang yang kira-kira bisa sharing lah, bisa sharing ibaratnya jadi guru kalian di luar sana gitu. Tantangan berat apa sih yang Bapak lalui sampai bisa sesukses ini? Adek Maulid sebetulnya pertanyaannya berat ya, jadi untuk dijawab. Kalau saya merasa saya belum sukses ya, belum sukses apa? Karena saya belum banyak memberikan kontribusi, belum memberikan banyak manfaat kepada lingkungan, belum banyak manfaat kepada masyarakat. Jadi saya terus masih melakukan pembelajaran akan banyak hal, masih banyak belajar ilmu-ilmu baru yang khususnya saya belum kuasai. Jadi teman-teman nanti juga tambah lagi kuasai ilmu menulis ya, ilmu menulis laporan, terutama pelajarin kalau teman-teman di sini ya ada ekstrakurikuler ormawa organisasi mahasiswa pers kampus itu sangat berguna nantinya untuk menunjang masa depan teman-teman, khususnya kalau memang mau jadi seorang yang bisa menulis dengan ya kalau nggak jago-jago amat tahu dasarnya aja lah gitu. Bagaimana sih Bu cara menumbuhkan semangat supaya kita itu bisa menjalankan tantangan itu? Soalnya kan kebanyakan kita termasuk saya sendiri kalau misal ada tantangan itu ya mengeluh duluan. Saat ya dari zaman kuliah juga ya, terutama setelah dari zaman kuliah, terus di zaman kuliah mungkin kalian lihat ada teman kalian yang aktif ikut organisasi tertentu, ada yang fokus belajar aja, ada yang nggak tahu fokusnya kemana. Nah dari zaman kuliah aja tuh kalian udah bisa ngelihat nih tiap mahasiswa tuh beda-beda gitu, beda-beda apa yang dia mau gitu. Nanti saat lulus kuliah itu waktu saya lulus kuliah saya ngeliat jalan saya dan jalan teman saya juga beda-beda. Ada yang mungkin fokus ke audit, ada yang mungkin fokus ke bank. Terus saya juga jadi bingung nih, wah ini kalau saya mau sukses, kan sebenarnya tantangan itu kita anggap tantangan karena kita pengen achieve sesuatu kan, kita pengen achieve sesuatu yang kita bilang sukses itu gitu, makanya kita lihat oh ini untuk mencapai sini, ini loh tantangannya gitu loh.
Terus sampai di tahap ini juga saya masih melihat banyak tantangan buat saya sendiri, dan saya juga sampai di level ini masih sering ngeluh. Tapi gitu loh. Tapi di luar aktualisasi diri tadi juga ada tanggung jawab kan, ada tanggung jawab yang harus dijalanin. Nah, tanggung jawab itu adalah dulu saya kuliah S1-nya beasiswa ya. Ya, saya dari dulu saya sekolahnya selalu beasiswa sih, alhamdulillah. Jadi saat saya belajar, selain saya ada ikutan organisasi-organisasi, saya ngerasa saya punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab saya itu bukan cuma ke pemberi beasiswa, tapi ke keluarga juga gitu loh. Jadi meskipun ada tantangan, saya kayak ya udah bilang ke diri sendiri bahwa saya harus selesaiin ini gitu loh. Jadi untuk itu, jadi apa sih yang seharusnya mahasiswa persiapkan untuk menghadapi dunia kerja tersebut? Jadi jangan sampai jauh. Jadi di antara kampus dengan dunia praktisi itu tuh memang harus sudah ngeblend, istilahnya married ya, udah kawin gitu, harus sudah nikah dalam artian tanda petik. Maksudnya gini, dulu kampus-kampus itu hanya belajar teorinya saja, jadi tidak aplikatif. Nah, di era sekarang itu negara-negara maju itu semuanya pelajaran-pelajarannya itu aplikatif, dalam artian jadinya ilmu-ilmu vokasi, ilmu-ilmu praktek yang banyak digunakan. Misalkan di negara di Jerman gitu ya, di negara di Jepang, di Korea, di Cina, itu semua rata-rata kalau belajar itu belajar ilmu prakteknya. Yang harus dilakukan adalah benahi diri sendiri dengan kemampuan yang banyak. Jadi skillnya itu harus skill development, jadi terus dikembangkan skillnya. Saya punya kemampuan apa? Karena kelak di masa yang akan datang persaingan itu sangat ketat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih. Kayaknya sebelah kiri udah numpuk banget tapi suaranya belum kedengeran ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih lip sync ya, sebelah sini masih lip sync. Wah, gitu aja. Harus dikeluarkan suaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya, Profesor Dr. Purwadi MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati para bintang tamu atau gestar pada acara kali ini yang merupakan praktisi mengajar, yaitu Bapak Herdi STM SN. Selamat pagi Pak Herdi. Kemudian ada Bapak R. Muhammad Karunia Romadoni, SEAK, CA ASEAN, CPA, CIE. Selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Meizaroh ya, Ibu Meizaroh SEAK, MSc, CA. Selamat pagi Ibu. Dan yang kami hormati pula para dekan, ketua program studi, dosen serta seluruh Arsnesia yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya pada hari ini, hari Rabu 1 Februari 2023, kita dapat berjumpa secara tatap muka dalam kegiatan penutupan program praktisi mengajar Ars University. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Arsnesia, Ibu Bapak hadirin yang terhormat, acara penutupan kegiatan praktisi mengajar ini akan diisi dengan sesi talk show
yang akan dipandu oleh seorang moderator dan 3 bintang tamu atau pembicara yang merupakan praktisi dari industri sesuai dengan keilmuan atau background keilmuannya masing-masing. Tapi sebelum itu, mari kita awali agenda pagi ini dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Ars University secara virtual. Mari kita saksikan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Dan tentu dalam kegiatan yang mulia dan memberi kesempatan kepada kita semua. Seperti kita ketahui bahwa program ini adalah program pemerintah yang wajib kita ikut serta untuk mensukseskannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik dan kita berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan AS senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi perguruan tinggi kuat, mandiri dan unggul. UAS, YSIAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan Arsnesia karena satu dan lain hal, kemudian para pembicara juga mohon izin karena Pak Rektor tidak dapat bergabung dengan kita secara offline atau secara tatap muka, sehingga beliau menyampaikan sambutannya melalui virtual ya. Dan untuk selanjutnya masih sama juga kita akan mendengarkan sambutan atau arahan dari Wakil Rektor Akademik Ars University. Dengan menggunakan video yang sama atau dengan metode yang sama, berikut kita saksikan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka meskipun melalui Zoom. Yang mana acara ini merupakan salah satu acara penutupan kegiatan kampus Merdeka Belajar, yaitu praktisi mengajar. Pada kesempatan ini saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini, juga mengapresiasi kepada para praktisi mengajar, para dosen yang berasal dari berbagai macam instansi, yang berasal dari Bandung maupun dari Jakarta. Oleh karena itu, amal bakti lebih baik Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa praktisi mengajar merupakan salah satu aspek dari 8 aspek kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Tujuan praktisi mengajar itu adalah bagaimana memperkaya perguruan tinggi dengan berbekali ilmu-ilmu baik yang berasal dari intra dari dosen maupun berdasarkan dari ekstra dari para praktisi. Hal ini sangat berguna sekali bagi para mahasiswa yang pada saat ini menempuh pendidikan di Ars University. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Wakil Rektor kita yang saat ini sedang berada di Jakarta, ya Pak kalau tidak salah. Dengan demikian karena sekarang kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau jarak jauh, ya, atau kabogoh jauh. Di sini ada yang punya kabogoh jauh? Ada yang LDR-an? Ada siapa? Lydia? Oh enggak, baik. Atau LDR dengan jodoh?
Baik, Arsnesia, Ibu Bapak hadirin, kalau misalkan barusan kita sudah menyimak sambutan dari Rektor serta Wakil Rektor Akademik secara virtual, untuk selanjutnya ini tidak virtual ya, kita akan berjumpa secara tatap muka, secara langsung menyampaikan atau mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh ini pasti teman-teman dari FTI atau teman-teman yang ikut MBKM sering sekali berkontakan dengan beliau. Ya, beliau merupakan koordinator dan duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau duta MBKM. Ya, kepada yang terhormat Bapak Ade Mubarok Mkom MM disilakan. Boleh tepuk tangan semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang keras ya. Udah sarapan belum? Belum? Sama kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya 1 Februari 2023 kita mengawali dengan kegiatan penutupan program praktisi mengajar, dan ini memang salah satu program pemerintah. Dalam hal ini salah satu indikator, sebenarnya lebih dari lewat dari indikator yang 8, ini beda program. Jadi saya harapkan mahasiswa di sini bisa menyerap ilmu dari para praktisi, karena ilmu mungkin dari kampus tidak akan keterima dengan penuh gitu ya kalau tidak dicampur dengan praktisi. Karena nanti teman-teman yang akan bekerja di dunia industri pasti akan berbeda sedikit mungkin dengan yang didapatkan di kampus. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih pada para praktisi yang sudah hadir, yang berkenan hadir jauh-jauh dari Tangerang, Pak Romadoni, kemudian Ibu Maizaroh, kemudian Pak Herdi yang paling dekat di Bandung ya Pak. Yang terhormat, saya sampaikan pada Rektor Ars University yang hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan di daerah Bogor beserta jajarannya. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para dekan dan prodi, tanpa mereka kegiatan ini tidak akan berlangsung. Dan alhamdulillah tahun 2022 untuk program praktisi mengajar Ars University mengirimkan 3 mata kuliah dengan 3 praktisi. Dan kalau lihat track record-nya, sepertinya yang paling sukses adalah di sini. Karena tidak ada acara penutupan dan sebagai dilihat di koordinator untuk perguruan tinggi lain. Alhamdulillah gitu ya. Tahun 2023 harus lebih meriah lagi, partisipan mata kuliah juga harus lebih banyak lagi. Untuk itu saya harap pada dekan dan prodi yang ada di Ars University lebih banyak mengirimkan proposalnya lagi ya. Karena di tahun 2023 ini itu akan berbeda dengan tahun 2022 untuk konsepnya. Insya Allah akan lebih baik. Karena tahun 2002 merupakan angkatan pertama untuk program praktisi mengajar. Saya harap teman-teman dapat menyerap ilmu dari para praktisi. Dalam hal ini mungkin kemarin ada 3 mata kuliah yang sudah dijalani, dan ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ade Mubarok. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Jadi untuk para Arsnesia atau mahasiswa yang ingin berkegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan MBKM, itu pasti nanti reportnya akan menuju Bapak yang satu ini ya, Bapak Adem. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Bu, koordinator MBKM di Universitas Ars atau di Ars University itu siapa sih? Ya ini, Duta Kampus Merdeka ya. Beliau yang mengurusi dan mengordinasi MBKM dari Dikti ke Ars University. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong.
Nah, karena tadi kita sudah sama-sama menyimak sambutan dan juga arahan dari rektor, wakil rektor dan juga koordinator MBKM, saya pengen ngecek dulu semangat setiap prodi. Saya pengen tahu di sini siapa aja yang yang hadir, prodi mana aja. Oh, ada yang siap-siap yel-yel ya. Siap-siap yel-yel. Oke, saya mau mention yang pertama tadi karena yang sempat saya geser manajemen, saya pengen dengar suara dari manajemen. Mana? Bentar. Bu Dekan, tadi teh udah banyak kan, tapi jadi melehoy ya. Coba sekali lagi ya. Mana suaranya manajemen? Baik. Akuntansi. Sabar. Ini anak-anaknya Pak Deden ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Ilmu keperawatan ada? Paling depan ya, mau yel-yel? Enggak, baik. Saya takut disuntik nih. Untuk selanjutnya program studi DKV ada? Oh, oke, sendirian ya? Mas Aldi sendirian gak apa-apa, mewakili teman-teman DKV. Oke, dari DKV kita main ke ilmu komunikasi. Baik, santuy. Ada lagi yang belum tersebutkan atau ke-mention, ada lagi? Mana coba, ada lagi yang belum kesebut? Oh iya, teman-teman dari FTI. Nah, oh oke, jarak jauh ya, virtual ya, nggak apa-apa. Karena kan sekarang musim virtual atau jarak jauh. Oke, sekali lagi manajemen. Mikir dulu, ini saya anak apa ya? Saya teh anak akuntansi atau manajemen atau apa? Tahu kan manajemen Anda ini? Enggak katanya, waduh bahaya. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita masuk kepada sesi talk show. Dan untuk teman-teman Arsnesia, saya sarankan selama sesi talk show harus menyimak dengan baik. Karena kita akan sama-sama belajar perspektif baru mengenai dunia industri ya. Di perusahaan atau di dunia kerja tuh kayak gimana sih? Ya. Dan dengan 3 praktisi atau pembicara yang sangat luar biasa, jadi silahkan dituliskan, dicatat apa saja yang dirasa penting atau ingin ditanyakan. Ya, nanti akan ada apresiasi dari Ibu Bapak Kaprodinya masing-masing ya. Dari Pak Sahid, dari Pak Deden, dari Bu Reza, dari Bu Mary juga ya, nanti kita tagih aja, oke? Tanpa berpanjang lebar, saya mengundang moderator hebat kita, yaitu Wakil Rektor Kerjasama dan Inovasi kepada Bapak Dr. Wiseto Agung. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kursinya baru loh ini, warnanya kuning. Tapi sayangnya yang sebelah situ kosong. Maju dong, sebelum kita mulai, boleh pindah nggak? Pindah situ ya. Ayo diisi ke depan. Supaya lebih dekat nih dengan para guest star kita gitu ya. Kalian semua kan pengennya setelah lulus pengen kerja nggak? Pengen ya? Iya, kalau pengen kerja ke depan biar lebih jelas mendengarnya gitu ya. Oke. Nah, ini kan kita sudah punya tamu yang luar biasa nih. Ada Pak Romadoni, maaf salah tadi. Kemudian ada Pak Herdi dan ada Ibu Maesaroh. Nah, kita akan dengar dari beliau bertiga. Sebetulnya dunia kerja itu kayak apa sih gitu ya. Nah, untuk itu langsung aja kami undang Bapak Ibu bintang tamu kita untuk bisa masuk ke panggung.
Silakan Pak. Silakan. Mic-nya masih ada lagi? Nah, biar satu-satu pegang mic. Oke, kita langsung mulai aja ya obrolan kita di pagi hari ini. Nah, ini tadi Pak Doni, Bu Mei, ini udah pagi-pagi udah bangun pagi banget ya dari Jakarta. Kalau Pak Herdi sih di Bandung ya. Nah, mungkin kita akan minta dulu Bu Mei untuk sedikit memperkenalkan diri mungkin. Termasuk itu Bu, itu kan namanya ya Ibu Meizaro SEAK MSc CA. Mungkin kalau yang anak akuntansi tahu, tapi kalau yang bukan akuntansi belum tahu. Boleh sekalian dijelasin Bu? Mic-nya. Belum dinyalakan kayaknya, coba. Nah, sip. Ya, nama saya Meizaro. Kalau dilihat dari dulu saya sarjana ekonomi itu akuntansi dari Universitas Bakri. Terus waktu lulus dari Universitas Bakri saya sempat kerja di Bakrinya sendiri karena waktu itu ditawarin kerja di Bakri. Terus setelah setahun kerja, waktu itu saya di Bakri Land Development di holding company-nya. Jadi kalau di holding company-nya mungkin anak-anak akuntansi udah pernah belajar konsolidasi, tergantung ya semester berapa, tapi di sana saya cuma konsolidasi aja, menggabungkan bisnis-bisnisnya perusahaan Bakri, terus laporan keuangannya saya gabungin. Nah setelah setahun di Bakri saya kepikiran nih kayaknya saya butuh, waktu itu masih muda kan, jadi masih sangat muda, jadi saya butuh pekerjaan yang pace kerjanya lebih tinggi nih gitu. Jadi setelah setahun saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke kantor konsultan, ada namanya PricewaterhouseCoopers, PwC. Kalau misalnya anak-anak akuntansi mungkin sering dengar namanya Big Four. Nah itu salah satu dari Big Four. Saya join di PwC waktu itu sebagai auditor. Setelah join di PwC saya kepikiran untuk lanjut kuliah. Akhirnya saya resign dari PwC, terus sempat kerja di perusahaan lain dulu untuk persiapan. Akhirnya saya lanjut kuliah di Belanda, di Vrije Universiteit Amsterdam. Saya ambil jurusan Financial Management. Nah kebetulan waktu saya kuliah di Belanda, sekitar 2-3 bulan saya pindah ke Belanda, saya dapat tawaran kerja di sana. Jadi saya nyambi itu waktu di Belanda, saya nyambi kuliah sambil kerja. Akhirnya setelah lulus sempat pulang ke Indonesia sebentar, terus saya merasa masih butuh tantangan, terus kebetulan bos saya di Belanda bilang udah Mei join aja di sini gitu. Akhirnya saya habisin waktu di Belanda 3,5 tahun. Situ saya kerja sebagai corporate governance analyst. Nah setelah 3,5 tahun, waktu itu perusahaan yang saya kerja itu diakuisisi sama perusahaan dari US. Nah waktu itu sebenarnya saya ditawarin untuk promosi segala macam, tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena ada ya alasan keluarga dan lain-lain. Nah saat saya pulang ke Indonesia, saya memutuskan untuk buka kantor konsultan sendiri. Jadi dari saya pulang ke Indonesia itu di akhir tahun 2018 sampai sekarang, saya sama teman-teman saya kita buka kantor konsultan sendiri. Jasa yang ditawarin itu beragam, tapi semua yang berbau keuangan tuh kita bisa tawarkan jasanya, dari pajak, terus pembukuan, bahkan audit kita juga bisa tawarin gitu. Kalau ya itu AK-nya, kalau sekarang kan sarjana ekonomi, sarjana akuntansi itu udah ada yang langsung SAK ya. Kalau zaman saya dulu itu sarjana ekonomi itu, lulusan akuntansi itu SE, jadi untuk dapat AK-nya itu kita harus ikut program profesi. Jadi waktu itu saya ambil program profesi di Universitas Trisakti, saya ambil program profesi, jadi makanya ada gelar AK-nya di situ, SEAK gitu. Terus setelah SEAK itu saya ambil sertifikasi chartered accountant. Sekarang juga
lagi nunggu ya, mudah-mudahan target saya sih untuk dapat CPA. Jadi sekarang saya belum punya license untuk tanda tangan audit, tapi targetnya tahun ini punya license untuk audit juga. Terus kesibukan saya kebetulan tuh kantor konsultan saya itu kerja bareng sama law firm. Jadi saat mengerjakan klien itu kalau akuntan sama profesi hukum tuh sebenarnya menurut saya dekat ya. Jadi saat saya kerja mulailah tertarik sama dunia hukum juga. Jadi sekarang juga saya lagi ambil course online juga. Jadi saya juga mahasiswa nih kayak kalian. Sekarang masih di tahun ketiga ambil jurusan hukum gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Mei ya. Jadi kalian harusnya tambah semangat dong. Bu Mei aja masih terus belajar gitu ya. Dan satu lagi nih ya, beliau tadi sempat cerita sempat bekerja di salah satu dari Big Four company, Pricewaterhouse ya Bu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, di dunia ini ada 4 perusahaan konsultan besar, salah satunya PricewaterhouseCoopers ini ya. Nah, coba nanti kalian googling ya, Big Four itu apa aja, kemudian PwC ini apa ya, coba googling. Pokoknya keren banget. Ada nggak yang cita-citanya kayak mengikuti jejaknya Bu Mei? Pengen ya? Nah, boleh sekalian nanya nih Bu, di PwC itu kan yang kerja di sana tidak harus akuntan aja kan ya, macam-macam ya? Iya, ada banyak sekarang Pak. Banyak latar belakang ya, boleh ya? Bahkan sekarang kayaknya kalau makin kesini kan dunia praktisi sama akademik itu makin deket ya Pak ya. Sekarang bahkan dulu kalau orang lulus PhD bingung gitu, PhD paling akademis aja gitu. Sekarang bahkan di Big Four itu udah ada divisi risetnya. Divisi risetnya itu yang pegang ya PhD gitu loh Pak. Jadi kayak semakin dekat dunia akademisi sama praktisi gitu. Oke, kita tahan dulu. Kita lanjutkan dengan Pak Doni. Ini Pak Doni juga latar belakangnya mirip atau sama bahkan mungkin dengan Bu Mei. Tapi ceritanya juga pasti akan seru nih. Kami persilahkan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Wiseto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, biasa saya dipanggil tuh Doni aja Pak, atau Pak Doni. Nah, saya itu lulusan S1-nya swasta. Jadi teman-teman itu jangan minder. Saya dari STIE Perbanas Jakarta, jurusannya S1 akuntansi, lulus 4 tahun Pak. Cuman sidangnya nunggu karena belum dibuka sidang, jadi 6 bulan lagi. Wisuda jadi total 4,5 tahun, judisium 4 tahun. Nah, tapi sejak semester 7 saya sudah ikut magang. Jadi teman-teman ini nanti ikut magang di kantor akuntan publik kecil Pak saya. Kantor akuntan publik kecil, kalau Bu Mei kan udah Big Four. Kalau saya penting saya tahu ilmu akuntansi itu di dunia consulting seperti apa. Cara membuat laporan auditor itu seperti apa, menjurnal mulai dari penyusunan jurnal, koreksi sampai dengan jurnal audit itu seperti apa. Nah, kemudian pajak juga kan rekonsiliasi positif, rekonsiliasi negatif. Kan saya itu dapatkan di kantor akuntan publik kecil namanya Dr. Andes Jerry Anwar Hasan, yang kebetulan itu bergabung ke DBSD. Nah, nggak tahu kalau sekarang itu gimana jalan ceritanya, terakhir dia di DBSD Pak Jerry itu. Nah, sambil nunggu wisuda atau sambil nunggu saya hampir 2 tahun di KP itu, saya sekolah lagi ambil PPAK Pak. Karena PPAK saya di pendidikan profesi khusus akuntansi di FEUI. Saya selesaikan selama 1 tahun, 8 bulan lah, 4 bulan itu persiapan wisuda, yang nggak tahu kalau di Trisakti ada persiapan wisuda juga. Nah, kalau untuk sekarang mungkin S1 ya SAK, cuma kalau pendidikan profesi itu masih ada yang saya tambahkan, masih ada di beberapa universitas, dan itu kebijakan dari Ikatan Akuntan tidak menghilangkan pendidikan profesi. Nah, mungkin juga nanti ARS semoga bisa menjadi center of PPAK, menyelenggarakan PPAK di sini. Nah, selama ini kan di Bandung itu yang saya tahu hanya Unpad sama Parahyangan. Mudah-mudahan ARS itu bisa nanti adik-adik ini gak usah jauh-jauh ke Jakarta, gak usah jauh-jauh ke Unpad, ada di ARS PPAK-nya. Nah, itu mungkin nanti bisa kerjasama dengan IAI dan Dikti. Mudah-mudahan harapan saya jadi lulus, adik-adik lanjut 8 bulan lagi dapat RNA, Register Negara Akuntan. Nah, setelah dari KAP saya masuk ke BUMN Pak. Saya lulus dari itu ngambil BUMN kurang lebih
3 tahun saya di Istaka Karya di accounting. Saya ditempatin pindah-pindah di proyek pembangunan jalan tol Semarang Solo di ruas Bawen, paket Bawen. Nah, kemudian di kantor pusat saya ngurusin AP. Nah suka duka kerja di dunia kontraktor konstruksi, terutama khususnya mengenai pembayaran. Jadi saya udah bikin termin pembayaran atau pelunasan hutang yang akan jatuh tempo, misalkan bulan depan, 3 bulan lagi. Ternyata itu kadang-kadang bisa beda skenarionya karena memang ada kebutuhan manajemen yang harus segera didahulukan. Padahal kita secara nurani kasihan juga ini vendor-vendor, subkon yang harusnya memang sudah jatuh tempo kita bayarkan, ternyata kita geser. Nah, di situ saya banyak ilmu bagaimana saya berkomunikasi dengan vendor-vendor, bagaimana terutama di proyek, bagaimana saya berkomunikasi dengan subkon yang pasti mereka akan berhadapannya mana accountingnya, mana admin finance-nya. Kalau Pimpro pasti nyerahin ke saya, ada duit nggak bayar, ya kan? Di situ saya kurang lebih 3 tahun baru saya karena PT Istaka Karya dalam status pilot, mungkin teman-teman bisa lihat di googling pilot. Akhirnya saya melamar karena alhamdulillah urusan akuntansi itu kebuka di dunia apapun bisa diterima pekerjaan, mau yang kecil, perusahaan negara. Akhirnya saya masuklah ke banking industry. Ya, karena memang saya sekolahnya di banking industry, masuknya di Bank Mega, grup Transcorp grupnya. Saya di sana internal audit hampir 2 tahun, Pak. Nah, udah gitu kan saya sama ada sertifikasi CA saya ambil. Ya, terbit, kemudian masuklah ke Bank Nobu. Bank Nobu itu grupnya Lipo, saya di internal audit manager. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti tertarik atau minat itu menjadi auditor, mudah sekali auditor. Satu, kuasai ilmu dasar accounting, kemudian kuasai SOP yang diterbitkan baik yang di internal maupun yang eksternal. Itu aja sih kuncinya kalau mau tahu. Yang lain cuman menggunakan naruri sama menggunakan insting. Kalau auditor, ini kita ada yang nggak salah, apa ini? Kita mesti tanya, mesti melakukan beberapa pendekatan metode, bisa tanya jawab, konfirmasi, rekonsiliasi, bisa kita vouching, itu metode dalam mengungkapkan itu. Pengalaman saya dalam internal audit, saya pernah mendapatkan pelaku fraud, Pak. Jadi ketika saya ditugaskan ke Ambon, karena hari pertama audit itu pasti akan ngitung uang. Teman-teman nanti kalau mau jadi auditor harus hitung uang fisik dengan catatan atau buku register atau yang dikeluarkan dari sistem aplikasi. Nah itu ternyata selisih. Saya telusurin, saya ternyata selisihnya hampir 10 jutaan lebih. Nah kemudian saya tanya pelakunya, akhirnya mengaku. Itu ada kejadian di Ambon, akhirnya kita kalau di dunia perbankan mau itu mencuri 1 rupiah pun, mau itu besar kita pecat, Pak. Karena yang pertama adalah integritas. Akhirnya itu atas rekomendasi dari audit, HR kemudian PHK si kalian itu. Kemudian berapa tahun kemudian saya nemu lagi tuh di Kuningan sama, akhirnya modusnya kas kecil. Jadi dia menutupi pengeluaran hari ini untuk menutupi yang hari sebelumnya. Itu namanya lapping kalau di dunia accounting. Jadi dia akan ganti uang itu yang dia ambil pada saat gajian. Nah itu kita ketahuan. Jadi makanya teman-teman nanti kalau mau jadi auditor harus spiritnya harus integritas dan berwawasan luas. Nah untuk yang ASEAN CPA itu adalah ASEAN Chartered Professional Accountant untuk level Asia. Nah di yang sementara yang terakhir itu CIE adalah Certified in Islamic Economics. Itu baru saya dapatkan di Januari kemarin, Pak. Karena saya ngikutin pendidikannya dari Islamic International University of Malaysia di Agustus sampai Oktober, kemudian ujiannya November. Nah itu pendidikannya dilakukan secara online tiap hari Minggu. Jadi saya mengobrankan waktu saya dengan keluarga dari jam 8 waktu Indonesia Barat, di sana jam 9 mulai sampai dengan jam 12. Jadi tiap minggu kita belajar ekonomi Islam, kemudian ada ujian, alhamdulillah itu Tuhan balas dengan lulus. Nah, akhirnya bisa itu. Terakhir yang mungkin saya sampaikan, saat ini juga saya masih belajar. Benar kata Bu Mei, saya juga belajar hukum, Bu. Saya masih mahasiswa semester 2 di Universitas Pamulang, Pak. Karena memang antara accounting dengan hukum itu sangat berkaitan erat. Nah, harapan saya nanti ketika saya berjualan atau ketemu customer, jadi menunya lebih lengkap. Nah, jadi saya juga mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan membuka kantor jasa akuntan. Nah, mungkin nanti
pihak A bisa kerjasama dengan para KJA baik yang ada di Bandung maupun yang dari Jakarta bisa kerjasama, mungkin kita bisa undang para KJA untuk ada MOU-nya, siapa tahu nanti ada teman-teman atau ada ini yang bisa PKL di situ kan, kalau mau ke Jakarta kejauhan mungkin Bandung, KJA di Bandung kan juga ada 10 apa 15-an gitu, bisa kita undang untuk kerjasama dalam rangka membandingkan antara ilmu yang di kampus dengan di KJA. Saya rasa sih itu aja Pak dari saya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Doni. Nah sama Pak Doni juga ya, kayak Bu Mei tadi, terus belajar dan juga kebetulan belajar yang kedua juga tentang hukum ya. Kayaknya emang hukum jadi sesuatu yang hot gitu ya, bukan Bang Hotman ya, tapi emang hot. Oke. Saya juga tadi sempat ngobrol sama Pak Doni, ada kemungkinan kita bisa buka semacam itu ya tadi Pak Doni ya, gimana caranya supaya mahasiswa ARS gitu ya, khususnya yang terkait sama akuntansi, bisa menempuh sertifikasi Pak tadi ya, sebelum lulus gitu. Jadi mungkin belajarnya bisa mulai semester 6 atau 7 gitu ya, 7-8 ya. Sehingga nanti pada saat kalian lulus, selain menyandang gelar SE, Sarjana Ekonomi, juga sudah punya sesuai dengan sertifikasinya. Bisa CIA, bisa CISA gitu Pak ya. Itu dalam waktu 6 bulan bisa Pak? Ada tingkatannya sih Pak. Ada tingkatannya Pak. Ada tingkatannya level dasar, biasanya sebulan full gitu kan. Dari pagi sampai sore dan lanjut lagi ke level intermediate baru ke lanjutan. Kalau di CIA ya itu ada level-levelnya. Kalau udah seluruhnya terpenuhi baru itu baru bisa disebut CIA. Oke, sehingga dengan demikian begitu lulus nilai jualnya lebih tinggi ya. Untuk cari kerja harusnya lebih mudah. Oke, ini saya colek dulu Bu Yani sama Pak Deden. Nah, kira-kira idenya gitu Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ada mahasiswa Ibu dan Bapak yang lulus gelarnya selain SE juga sudah punya sertifikasi. Tertulis di situ. Kalau perlu ya ditulis tuh di ijazahnya SE, CFA misalnya gitu ya. SAK ya, SAK ya. Oh, bukan SE ya, sudah SAK ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Kita tahan dulu diskusi yang ini. Selanjutnya saya akan ngobrol langsung dengan yang paling dekat di sebelah kiri, Pak Herdi. Pak Herdi bidangnya lain. Kalau Bu Mei, Pak Doni tadi keuangan, akuntan. Kalau Pak Herdi seni Pak ya. Tapi sebetulnya awalnya sama kayak saya, sarjana teknik telekomunikasi, tapi nyebrang. Ceritanya gimana Pak? Silakan. Ya baik, terima kasih Pak Wiseto. Jalan cerita awalnya kalau saya itu sebetulnya teman-teman, saya tuh dulu awalnya Pak ingin jadi artis sebetulnya. Jadi memang dari tahun 90-an saya tuh ngulik tata suara Pak. Jadi saya tuh senang di audio. Alhamdulillah saya menelurkan 4 album dan mudah-mudahan kalian belum pernah mendengarnya. Bisa diperdengarkan sekarang Pak? Saya bikin 4 album, yang pertama album Cupid of Scatterbrain. Pasti nggak pernah dengar. Yang kedua itu indie banget ya Pak? Ya itu indie banget. Yang dengar itu teman-teman Coil, Pure Saturday, kejamanin nggak ya? Saya nggak tahu nih. Ada Coil, Burger Kill, Burger Kill tahu saya. Oke. Lah itu ya. Yang pertama Cupid of Scatterbrain, yang kedua Bidadari Biru, yang ketiga Cinta yang Karam, yang keempat Di Arjuna. Jadi saya menelurkan 4 album dan alhamdulillah saya gagal di situ. Ya. Kalau saya berhasil, Ariel Noah lewat kayaknya Pak. Ya yang pertama itu. Nah dari situ saya memang senang di audio waktu itu. Kuliah S1 saya itu sarjana teknik telekomunikasi Pak. Saya lihat kakak saya yang kerja di Jepang waktu itu. Jadi waktu itu saya galau. Saya mau ngapain ya, karena cita-cita saya itu sebetulnya pengen jadi artis waktu itu. Mungkin teman-teman di ARS juga ada yang jadi artis di sini dan semoga jadi artis ya. Nah, jadi pertama gitu Pak, saya kuliah S1 juga waktu saya masih ingat ketika ditunggu sidang akhir, saya masih rekaman di Aquarius Musikindo Jakarta. Waktu itu masih satu label dengan Dewa 19 waktu itu. Jadi
Abis rekaman di Jakarta, pulang ke Cimahi, waktu itu saya satunya di Unjani, teknik elektro telekomunikasi, swasta juga Pak. Langsung sidang akhir, jadi memang tujuannya bukan kuliah S1, kuliahnya memang pengen jadi artis aja, jadi sering di Jakarta lah. Namun ya alhamdulillah saya nggak jadi artis, nggak berhasil jadi artis di depan layar gitu ya. Tapi menolorkan para artis. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu saya bekerja di Indosiar, kemudian di Trans TV, kemudian di Global TV. 2002, 2003, 2004, kemudian saya pulang ke Bandung karena biasanya kalau sudah berusia itu ujung-ujungnya pengen balik kampung dan ya membina keluarga gitu ya, punya istri, punya anak dan lain sebagainya. Nanti kalian merasakan lah. Kalau lagi bujangan mah silakan, mau keluar negeri, mau keluar pulau, mau keluar kota silakan. Tapi ujung-ujungnya nanti tuh back to basic, kembali ke kampung halaman. Nah, saya jadi praktisi ya alhamdulillah dari 2002 ya. Kemudian sampai sekarang 2005 saya gabung di PT Bandung Media Televisi Indonesia. Kemudian setelah perjalanan berapa tahun ya, dari 2005 sampai 2011 saya memutuskan untuk kuliah di Pasca Sarjana IKJ Pak. Jadi saya ngambil kuliah S2-nya di Institut Kesenian Jakarta, waktu itu memang sering bolak-balik Bandung Jakarta. Jadi yang S2-nya udah sesuai dengan praktisi. Minat ya, di awal ya? Minat awal. Jadi saya udah kerja di pertelevisian waktu itu, kurang lebih dari 2002 sampai 2011, saya kerja di bidang audiovisual di televisi, ya bikin karya fiksi gitu ya, dokumenter, televisi udah biasa. Namun ya udah saya kuliah sesuai minat gitu, sesuai minat saya kuliah di IKJ, waktu itu seni urban dan industri budaya Pak. Jadi S2-nya seni urban dan industri budaya, banyak lah karena cakupannya banyak, baik film fiksi, dokumenter ataupun program televisi dan lain sebagainya. Saya ngambil tesis akhirnya itu film dokumenter, karena karya audiovisual sudah biasa, maksudnya itu kerjaan sehari-hari saya, bikin fiksi, bikin karya televisi dan lain sebagainya. Tapi yang belum pernah dokumenter tuh yang kayak gimana sih yang keren gitu, karena setahu saya tingkat paling tinggi itu bikin film dokumenter, paling sulit bikin film dokumenter itu, jadi butuh proses yang lama dan tingkat level kesulitannya akan teruji di situ. Dan alhamdulillah ketika di film dokumenter saya dalami, setelah beres dari situ justru banyak sekali karya-karya film dokumenter saya yang di-hire oleh BUMN Pak. Jadi mereka butuh film motivasi, saya bikinkan film motivasinya berupa film dokumenter. Dan misalkan memotivasi karyawan se-Indonesia, se-Jawa Barat gitu ya. Tetapi melalui film, karena ternyata efek film itu untuk mempengaruhi luar biasa. Dan itu dikenang sampai sekarang, sampai saya berhubungan baik dengan salah satu BUMN yang selalu menggunakan jasa saya untuk membuat karya audiovisual, film dan lain sebagainya, itu digunakan sampai detik ini untuk memotivasi karyawannya. Itu dari bentuk film. Kurang lebih perjalanannya segitulah Pak. Wah, tepuk tangan dulu buat Pak Herdi. Jadi Aldi, terus siapa? Lydia, jangan lupa fotoin ya. Ini saya foto dengan temennya Dewa 19. Oke, nanti buat yang mau tanya catat dulu ya, karena nanti ada sesi buat tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Bu Mei dulu mungkin. Kan Bu Mei sempat mengisi program praktisi mengajar ini di semester lalu atau semester lalunya lagi ya? Semester lalu ya. Nah kira-kira gimana tuh Bu kesannya pada saat mengisi program praktisi mengajar khususnya di ARS ini? Kemarin sayangnya kita full online ya. Tapi bahkan dengan online pun mahasiswanya itu sangat aktif ya menurut saya, di grup WhatsApp juga selalu diskusi gitu. Ada juga yang hubungin saya di luar grup WhatsApp itu gitu. Jadi di kelas juga
mendengarkan lah, bukan cuma yang diam terus online tapi nggak ada suara gitu. Jadi sangat berkesan. Jadi ada diskusi. Saya juga jadi belajar kalau misalnya mahasiswa kayak gini kira-kira apa sih pemahaman yang mereka butuhkan gitu. Jadi saya juga jadi flashback nih dulu zaman kuliah, kok saya susah sih ngertinya gitu. Jangan-jangan saat saya jadi dosen, saat saya mengajarkan juga ada cara penyampaian saya yang kurang bisa dipahami gitu. Jadi kita saling belajar lah waktu di program tersebut gitu. Oke, itu berapa pertemuan ya waktu itu, Bu? Totalnya saya kan ada satu di jurusan akuntansi, satu saya ngajar di manajemen ya. Oh, nah, masing-masing tuh Oke. 4 pertemuan. Oke, ya. Oke, barangkali dari Pak Doni mau nambahin nggak selama program kemarin? Ya, Ada. kebetulan pada saat awal kita meeting antara saya, Bu Mei, Pak Deden, Pak Catur, saya disepakati saya pertemuan 1, 2, 3 kalau nggak saya Bu ya. Oh ya, dia tadi saya 3 iya, pertemuan ya. 1, 2, 3, nah sisanya Bu Mei sampai dengan 6 kalau nggak salah. Pengalaman saya ini adalah saya bagaimana saya harus menjelaskan, mentransfer knowledge dengan adik-adik yang pengantar akuntansi 1. Karena ini adalah basic, ya, karena dasar untuk melangkah ke mata kuliah selanjutnya. Dan juga saya juga pernah sampaikan ke adik-adik ini bahwa yang biasanya nanti itu ditanya di pekerjaan, yang diuji begitu pada saat tes masuk kerja adalah pengantar akuntansi 1. Bukan akuntansi lanjutan, bukan akuntansi intermediate, tapi bagaimana prinsipnya akuntansi itu didapat dulu. Ya, saya ajarkan dengan bahasa yang sederhana, karena kan supaya adik-adik yang kelas yang saya ajarkan mengerti. Kalau di sini ada nggak yang pernah saya ajarkan mana ya? Coba tunjuk. Yang pernah saya ajarkan akuntansi. Yang dari akuntansi? Nah itu yang gimana materi pengajaran saya, enak kan? Mantap. Nah, valid langsung. Simpel kan ya, saya neranginnya secara sederhana, mudah dimengerti ya. Nah jadi saya bagaimana saya membuat latihan soal dari buku, saya lihat ya buku-buku, kayaknya kalau saya paksa dengan buku Warren atau buku Kieso kayaknya nggak bakal ngerti nih. Jadi saya modif sedikit soal-soalnya, tapi secara substansi itu kena. Nah akhirnya saya pengantar akuntansi mulai dari transaksi itu apa, perusahaan jasa itu apa, bagaimana menjurnal, bagaimana itu sifat dasar elemen akuntansi itu apa, saya ajarkan ke adik-adik. Dan katanya sih lebih enak gitu, lebih mudah. Dan banyak juga yang pada saat proses pengajaran itu banyak tanya jawab sih ya ada. Sampai pas saya masih belum ngerti ya, kita ajarkan lagi secara bagaimana itu saya menjadikan akuntansi ini bagaimana enak dipelajari gitu, jangan jadi suatu yang momok menakutkan gitu bagi adik-adik. Karena kadang-kadang Pak saya kan backgroundnya dari IPA nih, agak bingung, ada yang bilang gitu kan. Ada saya dari SMK-nya tapi aliyah, kita bukan SMK tapi bingung. Tapi alhamdulillah begitu saya kasih terang, akhirnya udah mulai dapat satu gambaran mengenai proses akuntansi di prinsip akuntansi 1. Nah saya pesannya, saya juga selain ilmunya, saya juga mengajarkan pesan-pesan moral setiap akhir. Makanya jadilah seorang adik-adik nanti jadilah seorang akuntan yang berintegritas, jadilah akuntan yang jujur dan berwawasan global. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti kerja paham namanya akuntansi, janganlah melakukan rekayasa, janganlah melakukan manipulasi karena akan kedeteksi dengan audit gitu. Karena apa resikonya? Adik-adik akan dipecat. Nah kalau dipecat lama kerja susah di perusahaan lain, apalagi kalau misalkan nanti di bank itu database-nya, oh dulu di bank ini, oh ini pernah melakukan pencurian, fraud, susah masuk lagi bank. Jadi itu Pak, saya selalu menyampaikan pesan moral Pak. Itu aja sih cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Doni, luar biasa. Jadi tadi saya terkesan sekali ya, gimana membuat akuntansi yang mungkin rumit gitu menjadi lebih sederhana ya. Berarti emang ilmunya udah tingkat dewa nih kalau praktisi ini. Karena menyederhanakan sesuatu yang rumit itu nggak mudah Pak ya. Oke, nah kemudian kalau Pak Herdi gimana nih Pak selama program kemarin? Ya alhamdulillah selama kita berbagi pengalaman ya, waktu itu awal-awal kita sering bertatap muka karena ya alhamdulillah kita bisa tatap muka. Yang menariknya adalah bagaimana proses produksi film itu ternyata tidak sesederhana itu gitu. Yang orang kan gampang bikin film, ya biasanya kalau di Jakarta, saya di IKJ, teman-teman tuh gampang bikin film itu kalau Astrada Pak.
asal terang gambar ada. Jadi dia tuh ngambil gambar aja asal ada aja. Tapi yang lain ya, bukan yang lain. Astradanya tuh asal terang gambar ada, itu bukan film. Dokumentasi biasanya itu dokumentasi handphone dan lain sebagainya gitu ya. Dokumentasi wedding, film beda lagi. Dan yang serunya itu ketika diawali dengan riset. Jadi membuat sebuah karya film itu tidak tiba-tiba ngambil gambar gitu. Ada riset yang panjang, gitu, riset yang panjang. Nah, alhamdulillah ketika sama teman-teman di ARS ini, awal pertemuan kita tuh langsung brainstorming tentang riset. Anda mau bikin karya apa? Dan waktu itu ya alhamdulillah secara antusiasnya, kemudian teman-teman ketika belajar dan kami berbagi pengalaman cukup menarik juga ya. Banyak pertanyaan dari mereka lah, banyak pertanyaan-pertanyaan kemudian sampai ke karya-karya yang lainnya. Dan alhamdulillah karena kolega networking saya di situ, dan saya selalu ketika masuk ke kelas, yuk triggernya kita ikutan festival film regional, nasional, internasional. Dan alhamdulillah waktu pernah juara lah ya, ARS gitu, alhamdulillah pernah juara di Madani International Film, juara favorit, kemudian juara 2, juara 3-nya di drama komedi gitu ya. Dan jadi saya baru tahu ARS waktu itu bisa juara itu ternyata karena dibina oleh Pak Herdi. Tepuk tangan dulu. Sama teman-teman ARS-nya juga, jadi mahasiswanya luar biasa. Ini mungkin Lydia nanti bisa kasih komen, ini ada juga nih teman-teman mahasiswa yang di sini yang wajah-wajahnya saya kenal gitu ya. Karena sering belajar gitu bareng-bareng berbagi pengalaman. Nah di kelas itu juga saya langsung tantang mau kemana, ke fiksi atau dokumenter. Fiksi atau dokumenter karena treatmentnya berbeda. Dan hanya ada yang memang harus digaris bawah itu momentum ya, momentum karena kalau festival itu momentumnya lewat selesai. Gitu. Jadi dan saya juga paham mahasiswa juga dengan beban tugas yang banyak dengan mata kuliah yang lain, ya saya sih siap mendampingi dan jadi coach mereka gitu. Waktu itu juga saya bongkar film itu meskipun kuliah tuh biasa jam sekian ya Pak. Kalau ketika ikut festival, saya coaching tuh jam 12 malam, jam 11 malam, subuh, pagi-pagi saya jabanin. Coaching mana karyanya sini? Jadi nggak ada jam kuliah kantor gitu seperti office hour, enggak. Jam 10 malam, jam 11 malam, saya ada waktu coaching kirim karyanya. Langsung saya revisi, waktu itu revisi ini, perbaiki. Oke, udah saya ACC baru ikut festival. Jadi lama tuh Pak, perjalanannya itu enggak kuliah hanya di kelas aja atau online saja seperti ini gitu. Ketika ikut festival, saya tuh betul-betul coaching karyanya itu sampai betul-betul perfect menurut saya, meskipun tidak ada yang sempurna. Tapi oke, ini karena saya sering jadi dewan juri film, jadinya tahu gitu penilaiannya mana aja. Dan ya alhamdulillah teman-teman ARS menjuarai 3 piala lah ya gitu. Tepuk tangan lagi, 3 piala loh. Oke, terima kasih Pak Herdi. Nah sekarang mungkin saya buka nih sesi tanya jawab dari, boleh nih ada yang mau tanya? Siapa? Boleh acungkan tangan supaya nanti dikasih mic. Dari mana dulu? Dari, coba saya ke sini. Dari sini dulu coba. Ke depan aja deh. Satu dulu ya, habis itu baru sini. Sini biar dapat mic. Itu tuh sana tuh. Silakan disebutkan namanya, prodi apa, kemudian mau bertanyanya ke siapa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akmal Mauludin dari Garut, dari prodi akuntansi 1A. Sebelumnya mohon izin ingin bertanya untuk Pak Doni khususnya, tantangan berat apa sih yang Bapak lalui sampai bisa sesukses ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Saya kira bisa langsung dijawab Pak. Silakan. Terima kasih Ade Maulin, sebetulnya pertanyaannya berat ya, jadi untuk dijawab.
Kalau saya merasa saya belum sukses ya, belum sukses apa? Karena saya belum banyak memberikan kontribusi, belum memberikan banyak manfaat kepada lingkungan, belum banyak manfaat kepada masyarakat. Jadi saya terus masih melakukan pembelajaran akan banyak hal, masih banyak belajar ilmu-ilmu baru yang khususnya saya belum kuasai. Ya, apalagi hukum saya juga harus tetap belajar. Hari Sabtu tuh saya kuliah dari pagi, dari 7:30 sampai maghrib jam 5:30 lewat dikit. Nah itu kan setiap Sabtu menyita, itu tantangan juga, menyita waktu yang harusnya saya bisa berkumpul dengan anak, yang ngajaknya jalan, akhirnya kan saya korbanin untuk bisa saya jadi seorang, mungkin nanti 3 tahun atau 4 tahun lagi akan mungkin kalau Allah merestui akan ada di TV menggantikan pengacara-pengacara yang saat ini muncul. Kan tentunya yang lawyer-lawyer yang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum, tentunya mungkin saya akan bisa bantu. Nah kemudian tantangan-tantangan juga yang lain adalah tantangan kita negosiasi dan komunikasi dengan banyak orang. Itu tentunya dalam pekerjaan juga akan tidak semulus atau tidak selancar yang kita duga. Terutama di bidang pekerjaan, apalagi kan pekerjaan saya banyak berhadapan dengan orang, terutama dengan audit. Ketika kita salah nulis laporan aja Pak, itu bisa implikasinya atau bisa pengaruhnya itu bisa kemana-mana. Apalagi kalau menyangkut masa depan orang, kita mesti benar-benar hati-hati sekali, karena laporan audit itu tantangannya adalah dibaca mulai dari CEO sampai dengan regulator. Nah itu tantangan yang terberat, bagaimana kita menulis dengan gaya bahasa yang kira-kira tidak bisa menyakiti banyak orang, karena kita pengaruhnya di situ ada tantangan. Jadi teman-teman nanti juga tambah lagi kuasai ilmu menulis ya, ilmu menulis laporan, terutama pelajarin kalau teman-teman di sini ya ada ekstrakurikuler Ormawa, organisasi mahasiswa pers kampus, itu sangat berguna nantinya untuk menunjang masa depan teman-teman, khususnya kalau memang mau jadi seorang yang bisa menulis dengan ya kalau nggak jago-jago amat tahu dasarnya aja lah gitu. Itu aja sih Pak tantangannya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Doni. Gimana? Sudah terjawab? Sip. Jadi bagus nih ya tadi. Selain ilmu yang sesuai prodi, juga tadi Pak Doni sarankan belajar berkomunikasi dan terutama menulis ya Pak ya. Jadi ini berlaku buat semua nih, ya ilmu menulis itu penting. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua, tar sini dulu yang depan dulu ya, nanti yang belakang nanti. Silahkan disebutkan nama, prodinya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lahmi dari Ilmu Keperawatan semester 3. Saya izin bertanya khususnya kepada Bu Mei, gitu kan saya sangat tertarik sekali terhadap kepada Ibu khususnya yang bisa gitu kan seorang perempuan kuliah di luar negeri Belanda gitu. Pertanyaannya mungkin ini kan terlebih ke bisnis mungkin ya, terlebih ke bisnis, langkah awal gitu untuk menjadi seorang bisnis gitu khususnya untuk generasi muda lah gitu. Untuk seperti apa, kemudian perjalanan Ibu semenjak kuliah di Belanda seperti apa barangkali, dari mulai tantangan, kemudian keluh kesah dan apapun lah itu gitu ketika kuliah di Belanda barangkali. Itu, terima kasih. Silakan Bu. Lahmi ya, Lahmi ya. Oh oke. Iya Lahmi, makasih pertanyaannya. Dari setelah saya lulus, saya tuh dari background orang tua saya guru ya. Jadi dari dulu saya kuliah itu saya pengen banget belajar tentang entrepreneurship, tapi saya nggak bisa belajar itu dari keluarga saya gitu loh. Nah kebetulan waktu saya ke Belanda, waktu itu saya kerja. Dulu tuh perusahaannya itu kecil. Saya kerja di startup. Jadi saat saya join itu bos saya itu tuh dia baru memulai bisnis, kantor dia itu di rumah gitu, kantor dia di rumah sampai akhirnya kantornya itu bisa pindah ke Central Business Districtnya di Amsterdam gitu.
Nah, saya ngikutin dia sampai akhirnya perusahaan itu tuh diakuisisi sama perusahaan US. Dulu perusahaan US-nya itu terbuka, tapi sekarang udah jadi private. Tapi si perusahaan US ini tuh ada di banyak negara sebenarnya. Nah, yang pengalaman yang paling saya apresiasi ya di sana itu adalah saya tuh mengamati si bos saya ini gimana dia survive dari merintis bisnis sampai akhirnya sekarang dia jadi besar banget gitu. Akhirnya yang saya tarik garis dari situ adalah gimana caranya kita itu bisa dapetin mentor. Nah, kalau misalnya orang yang mungkin misalnya kamu pengen jadi entrepreneur, tapi keluarga kamu udah memang dunianya entrepreneur gitu loh, itu kalian mungkin di meja makan emang obrolannya udah itu gitu. Jadi kalian nggak perlu cari mentor di luar keluarga gitu. Kalau misalnya Pak Herdi tadi anaknya di dunia yang sama nih Pak, itu mungkin anaknya nggak perlu cari mentor karena bapaknya juga emang udah di dunia itu gitu loh. Nah, kalau kita yang ingin merintis sesuatu tapi mungkin nggak ada orang ya di hidup kita yang nge-guide kita, mungkin cara paling tepat adalah kita cari mentor. Cari mentor itu kita cari orang yang bukan cuma di bidang yang kita tertarik, tapi dari secara value kita tuh sama nih. Value saya sama nih sama orang ini gitu loh. Jadi setelah saya kerja di Belanda, saya lihat saya pengen jadi entrepreneur nih. Tapi entrepreneurnya apa sih gitu? Entrepreneurnya masih hal yang sesuai bidang saya. Saya kan konsultan keuangan gitu. Jadi saya pulang ke Indonesia, saya ingin merintis bisnis tapi di bidang ini gitu. Jadi saat saya pulang ke Indonesia, saya cari orang yang kira-kira bisa membantu saya untuk mengarahkan jalan saya ke arah sana gitu loh. Sampai akhirnya saya ketemu lah. Cara cari mentor itu mungkin sekarang tuh banyak ya program mentorship. Untuk bahkan kalau misalnya kalian baru lulus S1, sekarang banyak banget lah kalian cari di LinkedIn, itu banyak banget program mentorship. Terus kalau misalnya kalian ikutan organisasi abis lulus mungkin kalau misalnya mau ikutan entrepreneurship tuh ada komunitas tangan di atas lah, ada komunitas HIPMI lah gitu. Nah, ikutan komunitas-komunitas kayak gitu, kalian bisa menemukan orang yang kira-kira bisa sharing lah, bisa sharing ibaratnya jadi guru kalian di luar sana gitu. Itu sih yang membantu saya akhirnya membuat saya berani untuk ngambil jalan ini gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Mei. Gimana Lahmi? Nangkap nggak? Tangkap ya. Tadi Bu Mei cerita tentang mentor ya Bu ya. Kemudian juga komunitas ya. Terus mungkin bahasa juga penting kali Bu ya, bahasa asing ya? Iya, bahasa Inggris sih Kak. Bahasa Inggris. Kalau sebenarnya kan di Belanda, alhamdulillah tuh semua orang tuh ngomong bahasa Inggris ya. Kalau dibandingin sama negara Eropa lainnya, Belanda itu termasuk negara yang tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya itu paling tinggi. Jadi kalau di Perancis, meskipun kemampuan bahasa Inggris mereka tinggi, mereka tuh sangat bangga dengan bahasanya. Jadi kalau misalnya kalian ngajak ngomong bahasa Inggris, mereka agak males jawab dengan bahasa Inggris. Tapi kalau di Belanda, itu even anak SD udah lancar bahasa Inggrisnya gitu loh. Justru kalau misalnya dulu saya mau latihan bahasa Belanda gitu, ngomong bahasa Belanda sama mereka, malah saya diketawain. Dan kebetulan waktu itu meskipun saya kerjanya di Belanda, tim saya itu dari berbagai negara. Bahkan di tim saya itu cuma satu sebenarnya orang Belandanya. Yang lainnya itu dari negara Eropa lainnya atau bahkan dari Afrika. Dan kebetulan meskipun saya kerja di Belanda, ada namanya market coverage kan. Saya itu nge-cover perusahaan-perusahaan, tapi bukan perusahaan Belanda justru yang saya cover. Saya covernya itu perusahaan Skandinavia. Skandinavia itu kalau kalian pernah dengar ada Swedia, terus Denmark, Finland, Norwegia. Nah, saya itu covernya perusahaan-perusahaan Skandinavia gitu. Jadi karena saya covernya bukan perusahaan Belanda, saya juga nggak harus bisa bahasa Belanda gitu saat itu. Oke. Yang penting bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya Bu ya. Nah ini kan saya kalau nggak salah pernah ngobrol nih sama Lahmi. Kan bahasa Inggrisnya Lahmi lumayan lah ya. Sampai kalau nggak salah kamu ngajar juga ya? Betul ya? Seingat saya gitu. Oke ya, buat yang lain bahasa Inggris itu penting ya. Jadi perlu belajar gitu ya. Dan ini juga Dikti itu sekarang punya program ini Bapak Ibu.
IISMA, Indonesian International Mobility Award. Nah itu kan jadi ini buat yang belum tahu ya, jadi kalian tuh punya kesempatan buat 1 semester belajar di universitas di luar negeri ya. Nah salah satu syaratnya ya harus bisa bahasa Inggris ya Bu ya. Oke kita lanjut lagi tadi, iya silahkan Teh. Mic-nya dong boleh dikasih ke belakang. Silahkan sebutkan namanya, kemudian prodinya, dan juga pertanyaannya buat siapa. Ayo Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Julia Aderima dari Prodi Akuntansi. Mana nih anak akuntansi? Oh. Oke, pertanyaannya ingin saya ajukan kepada Bu Mei gitu ya. Tadi kan Ibu sempat cerita, Ibu tuh pernah bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri ya Bu. Nah, menurut Ibu, apakah kami gitu ya Bu, kita sebagai lulusan dalam negeri bisa gak Bu kita kerja di sana gitu Bu? Yang pertama ya Bu. Nah, dan yang kedua, menurut Ibu, apa persiapan yang harus kami kejar gitu untuk mempersiapkan diri agar kita tuh bisa kerja di sana gitu Bu, agar kita bisa bersaing dengan yang lainnya gitu Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mei bisa langsung dijawab. Ya bisa banget buat kerja di luar negeri. Bukan cuma jurusan akuntansi ya, semua jurusan, bahkan jurusan keperawatan itu kalau di Jepang, di Belanda, mereka kebutuhan atas perawat tuh tinggi banget loh di sana, karena somehow masyarakat sana itu kurang tertarik jadi perawat, jadi rata-rata perawat di sana itu diimpor dari negara lain gitu. Kalau jurusan akuntansi, jurusan bisnis, menurut saya tuh bisa banget, bukan cuma di Belanda, di semua negara ya. Semua negara tuh pasti ada bisnisnya gitu. Bahkan kalau kita ngomongin akuntansi, nggak harus lulus terus buat laporan keuangan gitu. Jurusan bisnis kalau nanti kalian terjun di dunia consulting, itu luas banget. Yang bisa dikerjain itu udah banyak banget. Di dunia consulting itu bahkan yang ngurusin bisnis itu bukan cuma sarjana ekonomi atau sarjana ya akuntansi manajemen gitu. Bahkan di Big Four, dulu Big Four itu dia menyebut diri dia itu dulu mereka accounting firm ya Pak ya. Sekarang mereka udah nggak menyebut diri mereka itu accounting firm, tapi mereka menyebut diri mereka itu consulting firm. Kenapa? Karena palu gada apa aja yang bisnis butuhkan tuh mereka ada gitu. Jurusan ada di risk management misalnya, risk management di sana itu konsultannya kebanyakan malah dari jurusan teknik gitu. Karena jurusan teknik tuh dianggap hitung-hitungannya ya lebih kuat gitu. Jadi di consulting firm ini itu udah multidisiplin, dari jurusan apapun ada, jurusan hukum ada, berbagai jurusan lah. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin bisa nggak kita kerja di luar negeri gitu, itu bisa banget, apalagi di zaman sekarang semuanya itu udah mobile ya. Terutama kalau misalnya kalian join di multinational company, itu banyak banget program secondment. Secondment itu misalnya kalian kerja di PwC Indonesia gitu, terus kalian mau cari pengalaman di luar Indonesia. Nah itu kalian bisa minta dikirim ke PwC cabang mana gitu. Itu bukan cuma di Big Four, tapi sekarang juga udah banyak ya di Indonesia itu consulting firm yang dari yang multinasional lah gitu. Nah itu salah satu cara kalau misalnya kalian dari Indonesia pengen keluar. Terus ada juga paling gampang ya kayak saya kuliah dulu di luar, baru abis itu cari kerja di sana gitu. Nah sebenarnya cari kerja di luar negeri itu gampang banget, masalahnya adalah visa. Masalah paling utama itu visa kan. Nah jadi harus strateginya adalah kalau misalnya kalian memang mau kerja, cari pengalaman internasional di luar, dari masa kuliah itu emang udah harus dipersiapkan. Dipersiapkannya gimana? Dari masa kuliah itu kalian udah harus coba cari internship biasanya
biasanya orang yang bertahan itu adalah orang yang udah internship dulu nih, terus akhirnya diminta bosnya, udah deh kamu stay aja di sini gitu loh. Jadi dari zaman kuliah itu kalian udah harus aktif gitu. Kalau yang saya amatin teman-teman saya yang akhirnya bisa kemana-mana itu tuh karena dari zaman kuliah mereka udah aktif gitu. Jadi bisa dipertahankan setelah lulus gitu. Itu sih Pak. Oke, tepuk tangan buat Bu Mei. Gimana? Terjawab? Oke? Oke, selanjutnya kayaknya dari sebelah sini belum nih. Rizal, ayo boleh mic-nya dikasih ke Rizal. Pertanyaannya kepada siapa? Oh ya, ini dulu, nama prodi dan kepada siapa? Silakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hoirul Zawidi Pratama, bisa panggil saya Rizal dari program studi Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation. Sebenarnya mau izin minta pendapat gitu dari Bapak Ibu, terutama Bapak Herdi. Ya, sedikit cerita, sebenarnya saya itu masuk kuliah itu tidak sesuai passion karena dari kecil saya udah menggeluti di bidang seni musik, apalagi seni vokal gitu, seni vokal. Dan karena singkat ceritanya terhalang oleh keluarga dan satu hal lain, jadi ditentang untuk ikut istilahnya menggeluti di seni musik, seni vokal dan seni lainnya gitu. Jadi akhirnya memilih mengalir dan akhirnya sampai sekarang di Ilmu Komunikasi Public Relation. Nah, untuk pertanyaannya sih lebih ke motivasinya bagaimana sih untuk mungkin nggak selain saya gitu di sini kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia sekarang berkuliah tapi tidak sesuai passionnya gitu, motivasinya seperti apa gitu untuk mungkin membangun semangat kembali gitu untuk anak-anak, apakah bahwa mengalir saja gitu atau adakah tips lainnya gitu biar mungkin passionnya tetap jalan, kita pun berpendidikan dan bekerja pun tetap jalan gitu. Terima kasih. Oke, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Rizal, pertanyaannya luar biasa ya, bagus ya. Yang sulit tuh ngejawabnya Zal. Ini keren ya Rizal. Sebetulnya sama Zal, dulu saya juga gitu, jadi tidak sesuai dengan passion. Jangan kecil hati, justru sebetulnya gini, Erwin Gutawa tahu nggak? Dia sarjana apa? Arsitek. Erwin Gutawa itu arsitek, tapi jadi konduktor musik kan. Arsiteknya kemana, yang digunakan di industrinya yang mana, betul nggak? Jadi kemampuan itu nanti akan suatu saat akan sangat diperlukan. Ilmu musik, nih qadarullah, kemarin saya dapat proyek dari salah satu BUMN buat membuat sebuah karya audio saja. Jadi audionya dulu, kemudian saya tawarkan visualnya, jadi paket komplit Pak, audio dan visual. Jadi kemampuan vokal, suka musik dan lain sebagainya di dunia industri yang nanti era multimedianya nggak bisa dielak, tidak bisa kita tolak. Kita bisa nolak handphone nggak? Teknologi handphone yang dikonsumsi enakan mana? Audio visual atau hanya still picture? Audio visual. Kira-kira kemampuan seni musik Rizal di situ ada kemampuan yang bisa dimanfaatkan nggak ke depannya? Banyak. Salah satunya ilmu metronom, pitch control, ya audio seperti apa 4/4, 2/8, 8/8, birama itu pasti tahu Rizal. Kalau yang lain apa itu gitu. Ya, tapi itu nanti di industri digunakan meskipun sekarang PR. Oke, PR. Public relation digital. Sekarang fenomenanya ke sana kan. Kira-kira kontennya audio visual atau still picture kebanyakan sekarang? Audio visual. Ilmu Rizal kepake nggak di situ? Kepake banget Zal. Jadi jangan kecil hati, justru kemampuan Rizal di atas rata-rata. Karena punya kemampuan background musik yang luar biasa dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi jangan berkecil hati. Kuliah S1 selesaikan kenapa? Berbaktilah kepada orang tua biar orang tua senang, bahagia. Betul nggak? Karena kenapa? Ridho Allah ada di ridho orang tua. Kalau orang tua senang, kira-kira apa keinginan Rizal? Kalau ridho Allah dapat, keinginan Rizal apapun dipenuhi enggak?
Insya Allah terpenuhi. Jadi jangan berkecil hati, musik terus jalan, PR jalan, kuliah juga jangan berhenti di situ aja. Ilmu, apalagi ilmu audiovisual, komunikasi, PR itu sangat diperlukan di era yang akan datang. Permasalahannya, tadi saya sempat berbicara sama Pak Wiseto. Ini teman-teman ars harus tahu bahwa ke depan ada profesi-profesi yang akan diprediksi menghilang. Jadi ngapain belajar profesi sekarang? Ilmu itu tapi nanti profesinya hilang. Kayak ini tantangan buat teman-teman misalnya audiovisual komunikasi. Tahun 2030 saya jadi masih ingat seperti ini. Waktu itu saya sama Roy Suryo sama pendiri detik.com sama Roy Suryo berbicara bahwa tahun 2005, saya masih ingat 2004 saya diamanahkan jadi ketua Persatuan Wartawan Multimedia Indonesia waktu itu, berbicara tentang bahwa nanti tahun itu bicara tuh 2005 ya, bayangkan tahun 2005, kalian sedang apa waktu itu 2005 dan lagi ngapain? Saya nggak tahu, apakah masih di dalam kandungan atau sudah lahir, saya nggak tahu. Nah, waktu itu memprediksi bahwa kelak tahun 2020 ke sana koran akan bangkrut, kemudian warnet nggak ada, video call akan di mana-mana. Itu prediksi 2005. Sekarang terjadi nggak? Terjadi. 2020 video call udah bukan aneh, nggak aneh. Nah, sekarang diprediksi lagi, kelak 2030 apa yang akan terjadi? Kalau di film ada istilahnya volumetric film nih kalau orang-orang komunikasi. Apa itu volumetric film? Semua orang menikmati film itu berupa 360 derajat film. Materinya apa? Itu pasti audiovisual. Kalau audio itu udahlah Riza ahlinya lah ya di audio. Nanti tinggal PR-nya, visualnya Jal. Itu pasti diperlukan. Visual apa tantangan ke depan? Virtual reality, augmented intelligence, Oculus, metaverse. 2030 itu diprediksi kita akan sangat terbiasa dengan itu. Sekarang belum, 2023, 7 tahun lagi. Tapi dari sekarang harus belajarnya, bagaimana bikin audio di metaverse, bagaimana bikin visual di metaverse, di Oculus, augmented intelligence, virtual reality. Ilmu yang tadi, yang tata suara nanti akan disesuaikan Jal. Kamu udah belajar belum tata suara yang dari mono, stereo sampai ke Dolby Surround sekarang tipe 7? Itu masih banyak PR-nya ternyata ya. Tata suara tuh berjenjang dan terus teknologinya berkembang. Jadi teruslah belajar dan saya juga terus belajar sampai sekarang. Kenapa? Karena perubahan teknologi, perubahan budaya, perubahan sosial. Saya juga terus belajar dan sedang mencari S3 saya kemana gitu ya. Dan mudah-mudahan Rizal kalau sekolah terus lanjutkan Jal, S1, S2, S3, seni musik, kemampuan vokalisasi terus diasah. Karena itu sewaktu-waktu jadi berkah buat Rizal. Kurang lebih itu Pak, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu Pak RD. Rizal, kejawab Zal? Tambah semangat ya? Sip, mantap. Nah, jadi sedikit nambahin Pak RD tadi memang ilmu sesuai bidang kita saja itu saat ini memang nggak cukup ya. Jadi harus banyak belajar yang lain. Makanya kita ada kegiatan ini dan juga MBKM itu arahnya ya supaya kita tahu ilmu-ilmu lain juga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sisi yang sini ada lagi? Ya, silakan jangan ragu-ragu. Mangga. Silakan sebut nama, prodi, kemudian pertanyaannya kepada siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adawiyah, saya dari prodi manajemen. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Mei. Tadi kalau tidak salah saya mendengar bahwa Ibu Mei itu suka dengan tantangan. Bagaimana sih Bu cara menumbuhkan semangat supaya kita itu bisa menjalankan tantangan itu? Soalnya kan kebanyakan gitu ya, termasuk saya sendiri, kalau misal ada tantangan itu ya mengeluh duluan. Bagaimana sih Bu cara menghadapi supaya kita semangat dalam menghadapi tantangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Mei. Bingung saya.
Soalnya kalau misalnya saya ada tantangan ya saya juga ngeluh sih. Cuma nanti setelah lulus yang saya lihat ya saat ya dari zaman kuliah juga ya, terutama setelah dari zaman kuliah, terus di zaman kuliah mungkin kalian lihat ada teman kalian yang aktif ikut organisasi tertentu, ada yang fokus belajar aja, ada yang nggak tahu fokusnya kemana. Nah dari zaman kuliah aja tuh kalian udah bisa ngelihat nih tiap mahasiswa tuh beda-beda gitu, beda-beda apa yang dia mau gitu. Nanti saat lulus kuliah itu waktu saya lulus kuliah saya ngeliat jalan saya dan jalan teman saya juga beda-beda. Ada yang mungkin fokus ke audit, ada yang mungkin fokus ke bank. Terus saya juga jadi bingung nih, wah ini kalau saya mau sukses, kan sebenarnya tantangan itu kita anggap tantangan karena kita pengen achieve sesuatu kan, kita pengen achieve sesuatu yang kita bilang sukses itu gitu, makanya kita lihat oh ini untuk mencapai sini, ini loh tantangannya gitu loh. Terus sampai di tahap ini juga saya masih melihat banyak tantangan buat saya sendiri dan saya juga sampai di level ini masih sering ngeluh. Tapi kalau misalnya apa yang membuat saya terus ya keep going lah, terus menjalani itu adalah drive saya itu lebih ke aktualisasi diri ya. Jadi mungkin kalau di zaman kuliah, kuliah aktualisasi diri kalian tuh lebih kalau misalnya kalian tertariknya sama organisasi tertentu ya ikutlah organisasi tersebut gitu yang kira-kira bisa membuat kalian lebih tertarik lagi gitu lebih tertarik lagi untuk datang ke kampus atau lebih aktif lagi di luar kampus juga boleh gitu loh. Tapi di luar aktualisasi diri tadi juga ada tanggung jawab kan, ada tanggung jawab yang harus dijalanin. Nah tanggung jawab itu adalah dulu saya kuliah S1-nya beasiswa ya. Ya saya dari dulu saya sekolahnya selalu beasiswa sih alhamdulillah. Jadi saat saya belajar selain saya ada ikutan organisasi, saya ngerasa saya punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab saya itu bukan cuma ke pemberi beasiswa tapi ke keluarga juga gitu loh. Jadi meskipun ada tantangan, saya kayak ya udah bilang ke diri sendiri bahwa saya harus selesaiin ini gitu loh. Jadi ya sebagai mahasiswa saya cuma bisa bilang kalian ya terus berusaha aja, ingat tanggung jawab sama jangan lupa aktualisasi diri itu sampai kapanpun sih menurut saya gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Mei. Barangkali Pak Doni mau nambahin nggak nih terkait dengan tantangan tadi nih pertanyaannya? Nambahin, kalau misalkan adik-adik mahasiswa juga pengen lebih cepat atau lebih mudah mendapatkan pekerjaan, baik itu yang non akuntansi maupun akuntansi, lengkapi dengan sertifikasi tadi. Kalau di perawat mungkin ada sertifikasi nurse ya, keperawatan yang dimana itu kejar itu, karena mungkin bisa satu bekal buat memenangkan persaingan kerja. Yang non akuntansi kayak manajemen bisa nggak? Ada, CIA boleh kok. Jadi manajemen itu ngikut CIA boleh, atau QA yang Qualified Internal Audit tapi yang untuk lokal bisa. CISA juga bisa, nggak hanya teman-teman IT itu kejar. Kedua, kuasai bahasa asing. Ketiga, perbanyak network, bergaul dengan siapa aja ya, bergaul dengan yang lebih senior, bergaul dengan yang lebih muda. Ya, kita banyak belajar dengan yang senior, tapi juga kita menghormati yang lebih muda usianya daripada kita. Itu perbanyak network. Dan ketiga, aktif di berbagai macam kegiatan. Kalau ini teman-teman masih muda, aktiflah di organisasi yang ada di kampus, seperti misalkan Badan Eksekutif Mahasiswa atau Badan Perwakilan Mahasiswa atau Ormawa, organisasi mahasiswa ya, kayak semacam pers kampus ya. Itu berguna sekali pada saat nanti teman-teman duduk di posisi tertentu. Wah, kira-kira kan kalau untuk level teman-teman nanti jadi CEO, pasti kan itu cuma main report aja. Kalau nggak bisa nulis, cuma juga kan. Dapat dari mana? Dari kemampuan dari pers kampus. Kalau pengalaman saya dulu waktu di mahasiswa kan, saya juga ikutan di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, meskipun saya bukan BEM, tapi kan
ada banyak jaringan, kemudian juga apa namanya dengan para, kalau nggak tahu kalau di AS itu ada ikatan alumninya nggak ya, wadah. Nah itu kita apa namanya saling kontak dengan wadah ikatan, karena kan ikatan alumni kadang-kadang juga membawa suatu pekerjaan bagi adik. Oh di sini ada butuh ini, itu bisa lewat jalur ikatan alumni. Itu aja sih Pak tambahan dari saya. Luar biasa, semakin lengkap nih ya ilmunya. Dari Pak Herdi mau melengkapi lagi tantangan tadi? Cukup, oke. Kita waktunya udah mendekati jam 12, jadi saya buka satu lagi aja pertanyaan. Ada dari sini? Atau dari sini? Masih ada? Oh ya, silakan, ayo. Bisa minta tolong mic-nya dikasih ke sana. Nah, silakan disebutkan nama, prodi, dan pertanyaannya kepada siapa. Silakan. Belum menyala kayaknya mic-nya, coba. Bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Ramdhani dari Prodi Manajemen 1A. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu, menurut Bapak sih apa sih perbedaan antara di dunia pendidikan dan juga di dunia kerja gitu. Nah untuk itu jadi apa sih yang seharusnya mahasiswa persiapkan untuk menghadapi dunia kerja tersebut. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus nih. Mungkin dari Pak Herdi dulu. Silakan. Ya baik. Namanya siapa? Wawan ya? Iya bagus nih pertanyaannya Wan. Nah ini menarik Wan, jadi ya kebetulan saya diamanahkan juga ketika diskusi dengan beberapa kampus gitu Pak ya, bahwa dunia pendidikan itu kalau di negara-negara maju itu sudah semuanya dunia vokasi atau dunia praktisi. Jadi jangan sampai jauh, jadi di antara kampus dengan dunia praktisi itu tuh memang harus sudah ngeblend, istilahnya merit ya udah kawin gitu, harus sudah nikah. Dalam artian tanda petik. Maksudnya gini, dulu kampus-kampus itu hanya belajar teorinya saja, jadi tidak aplikatif. Nah di era sekarang itu negara-negara maju itu semuanya pelajaran-pelajarannya itu aplikatif. Dalam artian jadinya ilmu-ilmu vokasi, ilmu-ilmu praktek yang banyak digunakan. Misalkan di negara di Jerman gitu ya, di Jerman, di negara di Jepang, di Korea, di Cina, itu semua rata-rata kalau belajar itu belajar ilmu prakteknya. Kalau akuntansi langsung prakteknya gimana sih ngitung yang benar gitu. Jadi nggak hanya teori, menurut ini udah nggak zaman sekarang. Yang harus dilakukan adalah benahi diri sendiri dengan kemampuan yang banyak. Jadi skillnya itu harus skill development, jadi terus dikembangkan skillnya. Saya punya kemampuan apa? Karena kelak di masa yang akan datang persaingan itu sangat ketat. Di broadcasting aja, ini saya karena orang broadcasting, saya orang film, orang audiovisual. Nanti orang akuntansi dan manajemen, beliau lah ahli-ahlinya. Dulu kalau liputan siaran langsung di Papua, ya Liga Indonesia misalkan, itu bawa kru tuh harus banyak, harus 50 orang, 40 orang, 20 orang. Sekarang udah nggak zaman gitu. Satu orang harus multi talent, jadi reporter, jadi kameramen, video editor, sampai ke desain grafis harus sudah mampu. Ada istilah liputan dulu harus turun 3 orang, 5 orang, belum menggunakan satelit dan lain sebagainya. Sekarang enggak, hanya 1 orang, mobile jurnalistik, cukup pakai handphone, dia liputan reportase di sana, bikin naskah, bisa ngedit, siaran langsung juga sendiri. Kebayang nggak tantangan ke depan akan semakin dahsyat kalau kemampuan kalian itu tidak ditingkatkan. Enggak, saya mah senangnya di ini saja. Halo, yang lain tuh udah kemampuannya multi skill gitu. Nah, bedanya dunia kampus dan dunia praktisi, kalau dulu jomplang, kalau sekarang sudah mulai direkatkan, makanya ada praktisi mengajar. Salah satu manfaatnya adalah ini loh yang di dunia industri yang dibutuhkan. Teori-teori ini udah nggak zaman, udah nggak digunakan di dunia praktek. Malah cenderungnya apa yang dibutuhkan oleh industri, kemudian pelajaran pendidikannya diberikan di kampus. Alhamdulillah kalian termasuk generasi yang menikmati itu.
Kalau generasi saya dulu enggak. Jadi teori aja saya bingung, ini prakteknya kayak gimana ya? Ini teorinya seperti ini, tapi aplikatifnya gimana? Saya mengalami hal itu di zaman saya, gitu ya. Kalau kalian sih enggak, saya kira kurang lebih itu. Jadi bedanya itu, kalau dulu tuh teori saja di dunia akademisi, prakteknya relatif kurang, kalau sekarang sudah mulai dibalik. Jadi apa yang diperlukan oleh industri, teori pelajarannya harus aplikatif di dunia pendidikan. Kurang lebih itu Pak. Luar biasa, lengkap ya. Nah, tapi masih ada tambahan dari Pak Doni dan Bu Mei, silakan. Menurut saya, jadi perbedaan antara dunia kerja dengan dunia dunia kampus, yang saya rasakan, yang saya alami itu jauh sekali bedanya. Misalkan gini nih, nanti misalkan saya begitu pertama kali terjun di PT, kok ada laporan keuangan 2 macam ya? Padahal secara teori kan laporan keuangan satu yang pakai, mau dipakai itu owner, mau dipakai ini, mau dipakai pajak itu, ya itu laporan keuangan. Ternyata mungkin nanti ada yang manajemen atau ada yang accounting terjun di bidang finance, jangan kaget kalau disuruh sama manajemen, tolong bikinkan laporan keuangan satu lagi. Lah ini nggak cukup. Oh tidak, itu prakteknya ada, masih banyak seperti itu. Jadi dulu waktu saya di BUMN saya khusus laporan keuangan untuk kebutuhan bank. Karena kan kontraktor ada pembiayaan kredit konstruksi dari BUMN. Nah, saya yang bertugas atau berkewajiban men-setting angka-angka itu supaya diterima sama bank. Ya, padahal kan kalau secara teori, loh ini kan kayaknya nggak cocok kan. Tapi kan kita harus bagaimana men-setting atau itu sebenarnya bukan rekayasa tapi financial engineering kalau dalam bahasa ini. Itu adalah bagaimana kita men-set up laporan sesuai dengan, tapi tetap sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Cuman ada dua macam laporan. Itu nanti teman-teman akan temui lah masanya. Mungkin bapak-bapak atau ibu yang kaprodi dosen udah pernah ngalamin, pasti akan nemu seperti itu. Yang kedua juga dulu kalau di accounting namanya jurnal selalu berpasangan Ibu Mei, debit kredit. Tapi begitu di praktek ada jurnal satu kaki, cuma debit aja atau kredit doang. Itu di perbankan ada, ternyata ada di rekening, misalkan di kontingensi atau komitmen atau pakai rekening perantara. Nah itu kan kita belajar, Pak ini kan jurnalnya DPT ini, kredit ini, iya secara teori betul. Tapi secara praktek itu cuma satu kaki, cuma satu. Jadi tata buku berpasangan yang seperti kita pakai mengadopsi dari Amerika itu begitu kita terjun lagi ini ada yang nggak berlaku juga, ada kayak semacam penyimpangan yang kita sadari di dunia praktek. Dan satu lagi tambahan dari saya terakhir, kuasai juga Pak mengenai data analitik. Apalagi teman-teman manajemen, ke depan nih data analitik adalah sebuah sertifikasi yang cukup bisa menjanjikan. Di Indonesia ada namanya CDA, Certified Data Analytic. Ikuti itu, kejar juga insya Allah di semua perusahaan, karena kan transaksinya banyak, dia cukup menarik data dari server, kemudian dipakai bahasa coding, saya nggak ngerti, di analitik. Nah itu sangat certified data analytic dibutuhkan oleh kita internal audit. Kadang-kadang saya kalau ke lapangan, ke cabang, saya minta data dari teman-teman yang menguasai data analitik, dari database-nya. Itu jadi terutama juga dari database kan mungkin dari yang Excel yang kecil-kecil dulu itu kuasai lah, anak manajemen, anak keperawatan, kalau bisa Excelnya ditingkatin ke level yang advance, jangan cuma basic-basic aja. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Data analitik ya, dapat keyword satu lagi ya. Terakhir mungkin dari Bu Mei mau nambahin sebelum kita close. Kalau dari saya sih, saya setuju nih tadi sama Pak Hedri, Pak Herdi sama Pak Doni ya. Dunia praktek sama dunia akademisi itu harusnya hand in hand ya, saling berpegang tangan ke depannya gitu. Tapi selama kalian di universitas nih selama S1, menurut saya tuh pendidikan ini itu penting banget untuk pondasinya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngebangun rumah, ini tuh pondasinya gitu loh. Nanti dunia praktek itu ke depannya nanti rumahnya mau ditingkatin atau mau ditambahin aksesoris apa, dekorasi apa, pagernya mau semewah apa, itu nanti gitu. Tapi yang penting pondasinya dikuatin dulu nih di zaman kuliah gitu. Jadi sebisa mungkin tadi kalau misalnya kata Pak Doni, oh ternyata di dunia kerja tuh
debit kredit itu nggak selalu seperti yang kita pelajarin di zaman kuliah gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian sendiri debit kreditnya belum ngerti, gimana kalian pas zaman kerja, oh ini harusnya kayak gini, gimana kalian bisa berargumen gitu kalau misalnya pondasinya aja kalian tuh nggak ada gitu. Jadi kuatkan dulu pondasinya, nanti ke depannya kalian akan bisa terus mengembangkan ilmu-ilmu kalian gitu. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Bu Mei, Pak Doni, dan juga Pak Herdi. Saya kira waktunya udah habis ya, jadi saya kembalikan ke Kak Dinar. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa ya. Jadi sejujurnya, jujurly ya, honestly, saya dapat banyak banget insight. Apalagi tadi tentang dunia industri, mungkin karena kita dari para akademisi mungkin bergelutnya di kampus ya, Kak Mei dan juga Pak Doni dan juga Pak Herdi. Jadi barusan kita dapat perspektif yang baru, yang sangat luas, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Jadi sekarang silahkan beresin dulu tugas-tugas UASnya ya. Ya, kita bangun lagi back to basic, kerjakan apa yang harus kita kerjakan ya. Tapi sebelum kita closing, kita akan memasuki sesi penyerahan cindera mata sebagai bentuk apresiasi atau kenang-kenangan dari Ars University kepada para pembicara yang merupakan praktisi mengajar. Dengan demikian saya mengundang Bapak Ade Mubarok dan Ibu Dr. Yani selaku Dekan Fakultas Ekonomi untuk memberikan cindera mata kepada para pembicara. Mangga Bapak boleh naik ke atas panggung. Boleh dengan Ibu juga langsung. Baik, untuk yang pertama, cindera mata yang pertama akan diberikan oleh Bapak Ade Mubarok kepada Pak Herdi terlebih dahulu. Boleh mungkin agak maju ke depan Pak Herdi? Ya. Baik. Oke, ini merupakan bentuk apresiasi ya dari Ars University kepada pembicara pertama. Kemudian yang kedua kami mengundang Ibu Dr. Yani untuk memberikan cindera matanya kepada pembicara kedua yaitu Pak Doni. Baik, berikut sesi penyerahan cindera mata dari Ars University kepada pembicara. Dan yang ketiga atau yang pamungkas, sebenarnya harusnya moderator juga dapat ya. Tapi karena moderatornya adalah Warek kita sendiri, jadi Pak Warek kita kerjain untuk memberikan cindera mata kepada pembicara ketiga yaitu Kak Mei ya. Karena masih muda ya Pak, jadi kita panggilnya Kak Mei, Kak Doni dan Kak Herdi. Biar adil. Ya, oke. Oke. Baik teman-teman Arsnesia yang berbahagia Ibu Bapak, dengan demikian berakhirlah sudah acara atau kegiatan penutupan praktisi mengajar tahun 2022 dengan 3 pembicara yang sangat luar biasa. Ada Kak Mei, ada Kak Doni dan juga ada Kak Herdi. Mudah-mudahan semester ini kita bisa berpartisipasi lagi dalam program yang sama ya Pak Adem ya. Jadi nanti kita akan mendatangkan praktisi-praktisi yang lainnya atau barangkali bisa juga bergabung kembali Kak Mei, Kak Doni dan juga Kak Herdi di kelas-kelas akuntansi atau ilmu komunikasi atau program studi yang lainnya. Dengan demikian saya Dinar Dina Karamani dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Hatur nuhun, terima kasih banyak atas perhatiannya. You Ars? Kaget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
create your future with us.